Dari Anies Baswedan yang terancam tidak bisa bertarung di Pilgub Jakarta. Dua partai yang awalnya mendukung Nasdem dan juga PKB kini memberikan sinyal balik badan. Hanya PKS yang masih mendukung Anies bertarung di Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera kini jadi kunci buat Anies Baswedan. Anies butuh PKS supaya tetap punya kendaraan politik yang menyokongnya di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Situasi ini muncul setelah Partai Kebangkitan Bangsa dirayu Gerindra masuk di kabinet Prabowo Gibran. Saya hanya mengutip tadi yang Bang Surya Paloh sudah sampaikan bahwa bangsa Indonesia itu membutuhkan kita. Oleh karena itu ke depan PKB, Gerindra, semua partai harus bersama-sama. Dan karena tadi sudah dibilang bahwa kita adalah cinta lama, kami dukung PKB untuk masuk dalam pemerintahan bersama. Tak cuma PKB yang potensial balik badan, tapi juga Nasdem. Sepekan setelah Nasdem resmi mengusung Anies. Jangan kecelek. Rekomendasi bisa aja dikasih, tapi tahu-tahu nggak didaftarin. Bisa aja dicabut juga ya. Nah, bisa dicabut, bisa saja tidak dilanjutkan untuk pendaftaran. Tapi semua ketua umum mau lanjut tetap sampai pendaftaran atau ada yang ganti. Nggak tahu. Tapi dari Nasdemnya sendiri gimana? Itu bakal tetap dukung Anies sampai nanti pendaftaran nggak? Ikut nggak konversi pers? Udahlah, kita jangan diadu-adu satu partai susah nanti. Bila jadi terayu, maka PKB dan Nasdem bisa ikut gerbong Koalisi Indonesia Maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Dan Ketua Harian DPP Gerindra, Sufi Dasko Ahmad yakin hal ini sukses terlaksana. Dasko menyebut poros baru untuk Pilgub Jakarta itu Kim Plus. Tapi saya yakin pada akhirnya di Pilkada Jakarta itu maksimal hanya akan terjadi dua pasang aja yang bertarung. Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Koalisi Indonesia Maju Plus itu yang akan, plus ada partai lain dong yang ikut kan begitu. Akan membicarakan mengenai pilkada tadi, ada Jawa Tengah, ada DKI kan begitu. Kim Plus ini jadi jimat buat Koalisi Indonesia Maju menyelesaikan urusan pilkada di Jakarta. Apalagi setelah urusan Jawa Barat selesai dengan Deddy Mulyadi, politikus Gerindra didukung solid Koalisi Prabowo. Politisi Golkar Ridwan Kamil pun sudah diberi sinyal maju di Pilgub Jakarta sebagai jagoan Kim. Dan ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga, antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi ya kan udah jelas kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. OTW Jakarta jadi RK jadi benar, mungkin video baliho dipasang lagi kali ya. Kira-kira pengumumannya kapan, Pak? Pengumuman kapan? Karena kan dikit-dikit jelas tanggal 27 sudah ada pengumuman. Yang jadi masalah adalah bila PKS juga balik badan dari Anies Baswedan. Anies sudah berada di front runner, kalau PKS tiba-tiba hijrah, ya, hijrah politik ya ke Kim, paling tidak secara terbatas, tiba-tiba mendukung Ridwan Kamil, ya, dan menempatkan kadernya sebagai wakilnya Ridwan Kamil, menurut saya akan sangat menentukan. Apakah potensi itu ada? Ada. Jangan lupa kemarin Presiden PKS Saihu secara terbuka kan. PKS jadi kunci karena kini mayoritas di DPRD Jakarta dengan 18 kursi. Apalagi PKS terus terang menyatakan ingin masuk kabinet Prabowo. Untuk mewujudkan sebuah peradaban besar sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri.
Oleh karena itu, saya kira untuk pada SPO khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan cuma sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS tinggalkan sendirian. Dan PKS rela meninggalkan jagoannya di Pilgub Sumatera Utara 2018 lalu, yakni mantan Pangkostrat Edi Rahmayadi. PKS berbalik mendukung lawan Edi, yakni Bobi Nasution, wali kota Medan yang adalah mantu Presiden Jokowi. Negosiasi yang terjadi di level hanya DKI, nggak akan mau tuh menurut saya yang namanya PKB, Nasdem, PKS, kalau dealnya hanya terkait kompensasi di DKI, lalu kemudian mereka menarik dukungan terhadap Anies. Bahwa ada negosiasi, mungkin saja kursi menteri, mereka bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran. Nasdem jelas loh sudah menyatakan akan mendukung. Kalau kita lihat pernyataan Gus Jazilul tadi juga sepertinya mengarah ke sana, karena menggunakan bahasa Jakarta dan Indonesia, singgungan. PKS kita tahu kemarin mendukung Bobi Nasution. Ketika mendukung seorang Bobi Nasution, itu berarti mendukung anak presiden. Bukan sekedar Bobi di Pilkada Sumut, artinya ada di lain yang lebih besar. Jadi saat ini negosiasi tukar guling antara dukungan di Pilgub Jakarta dengan posisi di Kabinet Prabowo Gibran tengah terjadi. Karena Jakarta meski tak lagi sebagai ibu kota, tetap jadi sentral politik nasional sampai Pilpres 2029. menurut saya memang ini sedang terjadi sebuah negosiasi membentuk koalisi yang lebih besar di level nasional. Tidak tahu akan deal atau tidak. Dan implikasinya bukan hanya di Jakarta, Mas Ival. Itu hanya salah satu contoh. Sekarang kondisinya, negosiasi di antara partai-partai ini seperti ada satu partai yang merasa lebih besar dibanding partai yang lain. Terkait saya tentu saja Partai Gerindra. Kenapa? Gerindra punya kader namanya Presiden Prabowo, Presiden terpilih Prabowo. Mereka punya kekuatan negosiasi tertinggi bagi-bagi kursi menteri. Dalam 2 pekan ke depan, bila Nasdem dan PKB balik badan, Anies masih bisa bertarung bila PKS setia. Melawan jago koalisi Indonesia Maju yakni Ridwan Kamil yang sudah menguat sinyalnya. Tapi Anies masih punya pekerjaan rumah mendapatkan pengganti Nasdem dan PKB untuk bisa maju di palagan Pilgub Jakarta.